Perkenalkan, nama aku Dina Yuningsi. Di sini aku mau sharing-sharing aja. Nah, pertama-tama jangan lupa bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada hari ini aku dan teman-teman juga yang sekarang ini lagi ngeliat, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat sama Allah, masih bisa berbicara dengan baik, masih sholat aja kita masih dalam keadaan berdiri, dan juga masih bisa makan pakai mulut gitu, terus masih bisa ngelihat dunia ini dan seisinya, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah kasih sama kita semua. Sebenarnya banyak banget nikmat-nikmat yang terkadang kita nggak rasain, kayak tadi aja nikmat bisa ngelihat dunia ini lagi, terus bisa bangun pagi-pagi ataupun kesiangan pun, bolos subuh pun gitu. Allah tuh masih memberi nikmat-nikmat itu sama kita gitu ya. Masya Allah, banyak banget yang Allah tuh banyak banget ngasih nikmat sama kita. Nah, pertama-tama di sini aku juga bakal sharing kalau sekiranya kita itu perlu gitu, sangat-sangat perlu untuk bersyukur, karena ada gitu, Allah tuh berfirman gitu dalam Al-Quran tuh yang mungkin pada intinya kayak gini. Jadi kita tuh harus selalu mensyukuri kehidupan ini, baik maupun banyak masalah, baik maupun tidak gitu. Jadi harus banyak-banyak bersyukur, karena ketika kita bersyukur, Allah tuh bakal nambah nikmat syukur yang sangat-sangat banyak lagi gitu. Banyak nikmat yang Allah kasih lagi sama kita kalau kita bersyukur. Karena kalau ketika kita tidak bersyukur, malah Allah tuh akan memberi azab yang sangat besar gitu sama kita. Nah, nauzubillah min dzalik. Jadi setiap hari, setiap apapun yang kita lewatin itu tuh harus selalu dibarengin dengan rasa syukur. Karena beberapa orang banyak yang tiap harinya, maksudnya ada orang gitu ya yang kayak menyesali gitu kehidupan, kayak kenapa sih aku lahir ke dunia ini, kenapa aku bisa punya keluarga yang kurang sempurna gitu, maksudnya kayak gitu ya, terus punya circle yang kurang baik, terus kenapa aku nggak punya teman. Nah itu tuh hal kayak gitu aja kita udah dianggap nggak bersyukur ya. Karena maka dari itu kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita nggak dibarengin dengan rasa syukur, kalau kayak gitu ya tuh bakal nauzubillah min dzalik, setan tuh bakal berbisik dengan sama kita gitu, sama pikiran kita kalau ya udah sih lu tuh nggak punya teman gitu, terus udah lakuin aja apa yang lo mau gitu. Sekiranya kamu pengen bunuh diri pada saat itu, terus kamu ngedengerin bisikan setan itu, nah itu tuh bisa jadi kamu bunuh diri. Karena karena tadinya nggak bersyukur gitu tuh. Maka dari itu perlu banget, sangat-sangat perlu kita tuh banyak bersyukur. Karena ada emang beberapa kejadian yang kayak orang-orang tuh punya masalah yang sangat-sangat besar gitu, sangat-sangat besar, dan sangat-sangat tidak bisa terselesaikan oleh diri sendiri gitu.
pengen pengen ngomong sama orang lain malu, pengen bicara sama orang lain malu, pengen curhat sama mama atau sama papa kalian malu. Ya kalian tuh punya masalah tersendiri tapi kalian gak bisa cerita sama orang lain, dan akhirnya kalian juga merasa terpuruk, gak bersyukur, gak ngerasa kalau kalian tuh sepi, kalau kalian tuh gak ada yang nemenin, dan kalian tuh gak ngerasa ada backingan satupun yang udah di hati kalian. Intinya kalau kalian tuh merasa, kan kalau sekiranya kita nggak sama sekali bersyukur, kan itu disebutnya kayak kufur gitu ya, kayak kufur banget gitu sama nikmat Allah. Padahal ketika manusia itu hidup, itu aja udah merupakan sebuah hal yang harusnya kita syukurin gitu pada hari itu. Nah, pada saat terpuruk tersebut, manusia tersebut juga memikirkan hal yang aneh-aneh, karena rasa syukurnya itu yang sempit gitu, rasa syukurnya itu yang sempit, yang sampai-sampai hatinya aja kosong gitu, nggak ada apa-apa. Makanya teman-teman perlu banget kalau kita tuh harus mencharger iman kita, mencharger ketakwaan kita sama Allah. Jadi dengan sholat 5 waktu, terus ngaji gitu, itu tuh walaupun mungkin kita bukan manusia yang baik, tapi ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, kita udah menjadi sebaik-baiknya manusia karena kita aja nurut sama perintah Allah gitu. Makanya kita jangan sampai ngelanggar apa yang Allah tuh nggak bolehin. Kalau diperintahin sama Allah ya nurut gitu tuh. Jangan sampai kita tuh kehilangan iman. Intinya backingannya iman sih teman-teman. Ketika ada iman pasti kita juga punya rasa kesyukuran, karena iman itu pasti banyak kan akar-akarnya gitu. Nah, akar-akar dari iman ini juga ada akar syukur ini adalah ukuran akar dari iman gitu. Makanya kita perlu banget bersyukur apa yang telah Allah berikan, apa yang hari ini Allah berikan sama kita. Jadi ketika kalian merasa tidak bersyukur, misalnya kayak maksudnya bukan dalam artian kalian juga nggak, mungkin mikirnya tadinya enggak lah, ini mah kategori yang bukan kufur gitu tuh. Pasti kalian ngerasanya kalian tuh di situ tuh nggak mikir syukur dan tidak syukur. Jadi kalian tuh mikirnya ya ini masalah segelombang pikiran kalian ini cuman ada masalah dan nggak tahu ini solusinya apa gitu tuh. Kalau ketika kalian itu merasa ketika iman kalian itu nggak ada, ketika hati kamu itu kosong gitu, pasti pikirannya itu akan bertuju kepada sebuah suatu hal yang sangat merugikan gitu. Enggak dengan cara bunuh diri, bisa aja kalian melampiaskan masalah-masalah kalian itu ke dalam kerugian dari diri sendiri gitu. Kayak sekiranya kalian menghilangkan masalah tersebut dengan cara mabok, terus merokok, terus menggunakan sabu-sabu gitu, kayak hal-hal yang dilarang sama Islam gitu. Kalian tuh kayak udah terobos aja nih supaya masalah tuh nggak ada di pikiran gitu. Tapi ingat teman-teman, ketika itu kan kayak cuma sementara ya, batasnya cuma sementara, dan itu nggak akan selamanya masalah itu tuh hilang kalau kita nyari jalan atau nyari solusi yang nggak tepat gitu. Kan itu tuh suatu hal yang nyari jalan, udah tahu kita punya masalah, terus kita nambah masalah buat diri kita sendiri. Masa sih nggak kepikiran kalau menyelesaikan masalah itu dengan cara yang seperti tadi, yang melarang aturan Islam, kayak ngerokok, ngamer, ngarak gitu ya. Itu tuh kan nggak make sense, nggak masuk akal. Emang masalah bakal hilang kalau sekiranya udah ngelakuin hal tersebut? Kan enggak, yang ada itu tuh nambah masalah kalian sendiri gitu. Maka dari itu mungkin aku juga nggak tahu seberat apapun masalah kalian, tapi aku mau ngasih tahu aja, ketika kalian berada di titik terendah, ketika kalian merasa tidak bersyukur, ketika kalian merasa kalau katanya suruh bersyukur, tapi emang nggak ada yang perlu disyukurin dalam hidup gue gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu, yang bikin kayak gitu. Jangan sampai kita tuh kayak gitu teman-teman. Kita tuh
harus ngelis nih ya, kayak ibarat kita punya masalah itu ngelis gitu, apa nih masalah-masalah yang ada sekarang, dan list juga nikmat-nikmat Allah yang dikasih sama Allah pada saat itu gitu. Banyak banget pasti kalian ngelis itu kebingungan karena nikmat Allah tuh banyak banget gitu, dibanding ini nih ujian yang nggak sebanyak list nikmat yang Allah kasih gitu sama kita. Maka dari itu jangan melakukan hal yang akan merugikan kalian sendiri. Kita kalau punya masalah itu solusinya ketika kita nggak punya teman buat sharing, terus malu buat sharing sama orang lain, ya kalian tertujulah pada Allah. Ternyata emang menyelesaikan masalah itu harus dengan hati yang sangat sejuk gitu, hati yang sangat damai gitu. Nah, ketika kalian pengen ngerasain hal kedamaian itu pada saat kalian menghadapi ujian tersebut, maka kalian harus deket sama Allah. Kenapa? Karena jujur teman-teman, kalau ketika kita udah berdoa gitu, minta sama Allah, minta petunjuk, minta solusi sama Allah, ini masalahnya kayak gini-gini ya Allah, berilah hamba solusi, berilah hamba petunjuk buat nyelesain masalah ini. Itu tuh bakalan ketika kalian sudah berdoa, pasti kalian hatinya itu damai, tentram. Ini kayak walaupun gak ada solusi, tapi hati kalian tuh damai dulu gitu tuh. Karena kan yang makan makanan kayak gitu yang terlarang atau minum-minuman yang terlarang kayak gitu, itu kan cuman nenangin pikiran. Nah, kalau kalian sholat, kalian deketin sama yang punya segalanya di dunia ini, yaitu Allah, pasti kalian juga bakal merasakan ketenangan, baik pikiran maupun hati. Kalau yang tadi sih nggak mikir hati itu nggak tenang, ya tentang juga cuma sesaat gitu. Jadi jangan udah mah ada di jurang, kalian juga menyusuri jurang tersebut gitu, bukannya naik ke atas jurang gitu. Maksudnya bukan naik ke atas puncak, tapi kalian malah turun ke jurang gitu, kayak ya udah gitu, pasrah gitu. Nah, kalau dalam Islam kita harus mempasrahkan semuanya itu sama Allah aja gitu. Jangan sampai kita tuh melakukan hal-hal yang merugikan kita sendiri. Nah perlu banget kan kita tuh harus bersyukur sama Allah, sama atas segala nikmat yang Allah telah berikan sama kita. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa banyak-banyak deket sama Allah. Terus charger imannya, terus charger juga imannya. Intinya kalau imannya lagi turun, kalau sholat yang gak mau itu tuh jangan diturutin. Kalau sholat gak mau harus harus ngelawan. Ibarat itu setan lagi ngekep kamu buat gak sholat, masa kamu mau diem aja? Kayak ibarat kamu dikekepin sama manusia lagi dibegal atau apa lah, itu seperti itu gambarannya. Masa kalian diem aja? Ya lawan dong, lawan rasa malesnya. Kalau males sholat, lawan rasa malesnya, teriak aja nggak apa-apa. Yang penting kita lakuin sholat itu. Maksudnya teriak itu dalam artian kayak awas gue mau sholat gitu, kayak aku mau sholat sekarang, aku mau sholat, mau deketin Allah gitu. Karena satu-satunya jalan yang terbaik yaitu minta pertolongan sama Allah gitu. Bukan, terkadang kalau kita curhat aja sama manusia itu kita cuma minta pendapat aja kan. Nah solusinya ya ada di kita sendiri. Nah kalau kita minta solusi, kita mikirin solusi itu sendiri juga, kita akan pusing kan. Makanya sebaik-baiknya solusi itu ada di tangan Allah. Makanya kita harus charger iman kita terus bersyukur, terus nikmatin nikmat yang telah Allah kasih di setiap harinya. Setiap kita masih hidup itu tuh harus selalu disyukurin gitu. Jangan sampai enggak. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai jadi orang yang kufur sama nikmat yang telah Allah berikan gitu. Sekian, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas, yang bisa Dina bahas. Bila ada kesalahan kata ataupun apapun dari ucapan Dina, karena yang
yang salah itu banyaknya dari Dina, yang banyak benernya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur teman-teman.